Saudara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. SBY mengaku siap turun gunung menghadapi pemilu. Ini disampaikan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat. Pernyataan SBY kami kutip dari Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu juga bilang ada informasi yang ia terima soal pilpres atau pemilihan presiden yang akan diatur hanya diikuti 2 capres-cawapres saja. Lalu apa dasar pernyataan SBY soal dugaan pemilu 2024 yang katanya ini tidak akan jujur dan tidak adil? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Nanti juga Bung Herzaki juga akan menyusul. Tapi saya akan sapa dulu ada Bung Deddy. Selamat petang Bung Deddy. Selamat petang, apa kabar? Baik Bung Deddy, ini jadi kira-kira dari mana sih informasi yang dilihat misalnya dari PDI Perjuangan, katanya Pak SBY bilang kalau pemilu 2024 itu tidak akan jujur dan tidak adil? Ya, saya sendiri tidak tahu dasar informasi, validitas data, lalu kemudian indikator-indikator yang disebutkan oleh Pak SBY sehingga beliau berani mengungkap ke publik hal-hal yang bersifat konon. Ya. Saya sendiri terus terang sangat prihatin dengan pernyataan tersebut karena itu kan jauh-jauh hari mengadu domba, mendelegitimasi pemilu dengan fakta-fakta dan data yang sebenarnya tidak didukung oleh dengan asumsi-asumsi yang tidak didukung oleh fakta dan data. Jadi kita prihatin lah bahwa seorang mantan presiden bisa keluar ya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu dan itu merusak gitu ya. Jadi merusak kepercayaan masyarakat, menimbulkan kegaduhan yang kita tidak mengerti untuk apa gitu, dan kita bingung sendiri dengan pernyataan beliau dan kami kasihan gitu. Jadi ini baru dianggap oleh PDIP ini hanya tuduhan ya, karena tidak ada fakta gitu ya, Bu Deddy ya? Ya tidak disebutkan data dan faktanya sehingga kita bisa menguji validitas. Ini kan masih konon. Kalau kita bicara konon, mari kita kembali ke 2004. Kononnya Pak SBY minta blessing Amerika. Lalu bisa memenangkan pemilu dengan bantuan aparat gitu ya, itu kan konon, sehingga di daerah-daerah di mana tidak ada struktur partai pun tidak ada kejelasan ya Bung Deddy ya. Oke, saya akan 2009 tanyakan betul nggak sih tidak ada? Ya. Saya sampaikan dulu, kalau bicara konon 2009 itu adalah pemilu paling hancur-hancuran di kita dan ada fakta yang valid. Apa itu? Hanya 2009 lah kita tidak punya data sampai tingkat TPS. Itu adalah puncak kehancuran kita dan manipulasi data, manipulasi pemilu pada saat itu sangat masif. Itu bukan konon, kita punya data. Gitu loh. Baik, justru dari PDIP adalah tahun 2009 nih yang kemudian tidak dan terkulit tidak jujur ya, begitu ya. Nah, gimana tuh Bung Herzaki? Terbukti dengan tidak adanya hasil hingga Bung Deddy, TPS. kita sudah ada Bung Herzaki. Saya akan tanya gimana nih Bung Herzaki? Sekarang dituduh lagi oleh PDIP. Ya, pertama ini Mbak, ini mesti kita letakkan dulu persoalan ini ya pada hal yang sebenarnya, yaitu bahwa ini kan materi internal. Ya, bukan materi eksternal, kami tidak tahu ternyata ada kader yang menyebarkannya keluar, itu kan satu hal. Nah, kedua, kalau kita bicara lagi-lagi, konteks itu tadi ya, mesti pelajari konteks dulu nih. Nah, yang kedua kita bicara terkait dengan konten. Saya bolak-balik ini dari kemarin sampai tadi nih sebelum acara ini lagi ngecek. Ini Pak SBY ini kapan bicara kecurangan pemilu, satu. Kedua, saya lagi ngecek ini memang ada bicara pemerintahan Pak Jokowi, nggak ada gitu. Tapi bolak-balik lagi-lagi dari teman-teman PDIP dalam 1 hari terakhir bicaranya Pak SBY menuduh Pak curang pemilu, ya kan, nanti mau curang. Kemudian yang kedua bicara mengenai yang curang itu adalah Pak Jokowi. Nah, saya bingung ini. Karena kami nggak ada bicara satu kecurangan, kedua kita bicara mengenai Pak Jokowi yang curang dari Pak SBY. Jadi menurut kami semua ini salah sasaran dan salah alamat. Tapi nggak apa-apa kalau kita bicara mengenai kecurangan. Nah, makanya saya mesti perbaiki dulu. Saya letakkan dulu pada konteksnya nih biar nggak keliru ya. Kenapa? Karena yang dibahas di sini ya. Tapi karena tadi diserang juga kami mengenai kecurangan 2009, saya mengingatkan dulu Mbak. Saya boleh kasih klarifikasi dulu ya. Boleh. Siap. Jangan terlalu panjang ya Bung ya. Oh enggak, sebentar. Jadi poinnya adalah ya
Kalau kita bicara mengenai kecurangan pemilu, yang saya tahu 2009, 2004 aja kita balik. Era Bu Mega. Pemilu jalan lancar menurut kami. Nggak ada komisioner KPU yang ketangkap. Nggak ada tersangka yang kabur dan jadi buron. 2009 juga begitu. Yang katanya hancur. 2014 juga begitu. Nah ini 2019, Mbak. Ini ada ex-komisioner KPU yang ditangkap karena berupaya memanipulasi suara pemilu. Ini bukti nyata loh. Dan ingat, yang kedua, ada kadernya Bang Deddy, kalau nggak salah, yang ya itulah pokoknya Harun Masiku. Udah 1000 hari belum ketangkap, yang kabur. Baik. Ya, nah maksud saya, baik. jadi kok kita kembali lagi. Oke, baik, silakan Bung Deddy. Jangan bicara kononnya, tapi nyatanya gitu. Oke, pertama gini ya, kalau dibilang 2019 dibandingkan dengan 2009, saya kira apalagi dengan Harun Masiku, itu namanya pikirannya nggak nyambung. Ketika bicara kecurangan pemilu, kita bicara adalah penyelenggaraan pemilu, bukan kasus dalam pemilu. Jadi Anda harus mencerdaskan diri dulu untuk membandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyebut SBY menunggu Jokowi karena yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu adalah presiden, pemerintahan. Jadi secara tidak langsung sama saja dengan menyerang pemerintahan, sama saja dengan menyerang presiden. Padahal kalau kita simak benar-benar yang disampaikan oleh Pak SBY itu juga logika beliau nggak nyambung. Ketika bicara ada potensi konon bahwa pemilu tidak akan jujur dan adil, artinya penyelenggaraan pemilu, lalu dikaitkan dengan calon presiden yang hanya akan ada 2. Di sini aja pun beliau sudah pantas kalau kami sematkan sebagai Bapak Hoax Nasional kalau menurut saya gitu. Wow, ini tuduhan loh, serius loh, Bung. Ya, Bung Herzaki. Saya menuduh, saya dan publik menuduh Bapak Presiden Bapak SBY sebagai Bapak Hoax Nasional. Karena apa? Beliau menyebutkan berdasarkan konon dan beliau mengetahui bahwa pemilu 2024 akan menjadi tidak jujur dan tidak adil. Itu kan hoax. Faktanya apa? Baik. Hukumnya apa? Gitu. Bung Deddy, saya akan tanyakan ke Bung Herzaki. Kalau begitu ini dianggap katanya ini adalah hoax gitu ya, mengenai tidak benar, tidak jujur. Apalagi tadi dikatakan ada 2 capres katanya, ini aja belum ada bakalnya. Nah ini yang saya bingung ya. Pak SBY jelas bicara mengenai satu, Mbak. Tadi saya bilang, di awal adalah konteks, dulu mesti dicek. Itu internal satu. Yang kedua, kita bicara mengenai potensi baku atur atau match fixing. Bukan pasti akan terjadi. Nah ini ada perbedaan ini gitu. Ya kemudian ini bicaranya adalah mengenai dihadapkan pada pilihan yang sangat terbatas. Nah, saya belum selesai. Saya selesai dulu, nanti Bang Deddy silakan nanti setelah saya selesai. Makasih. Lalu dia ada pada pilihan yang sangat terbatas. Lalu ya nggak bisa begitu. Dan kalau misalnya dibilang hoax, ini saya sebelum ini sedang mengikuti ada diskusi publik. Haris Azhar juga menyampaikan hal yang sama. Ada potensi konsolidasi dan upaya agar hanya 2 pasang calon, dan bagaimana caranya agar 2 pasang calon itu dari kelompok kekuasaan yang sama. Atau bicaranya nih, kalau tadi saya kutip Haris Azhar, adalah bahwa bagaimana caranya agar Anies tidak maju. Gitu. Waduh. Sehingga 2 calon yang non Anies ini yang berarti itu pemerintah. Makanya saya bingung kalau bicara mengenai hoax. Ini barusan saja ada teman-teman wartawan ada yang bicara, bukan kami loh. Ini Haris Azhar. Gitu. Maksud saya nanti kita lihat berita-berita. Nah kalau data-data itu sebenarnya didapat dari mana sih, Bung Deddy? Kemudian akhirnya rakyat diberi pilihan. Makanya dari tadi kan Bung Jati ini kan bicara soal konteks. Gitu. Yang pertama, kalau kita bicara konteks nih, kalau kita pakai logika berpikir yang benar. Konteksnya adalah dari awal Pak Jokowi menyebut bahwa pemilu tidak akan jujur dan adil. Ketika bicara tidak jujur dan adil, berarti menyerang kewibawaan lembaga pemilu yang berwenang terhadap pelaksanaan dan pengawasan pemilu, juga menyerang kewibawaan pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu. Itu jelas menyerang pemerintah. Tegas, itu konteksnya. Lalu kedua, beliau menyampaikan ada tanda-tanda hanya 2 pasang calon. Sekarang saya coba kita pikirkan. Mau 2 pasang calon, 3 pasang calon, itu adalah itu adalah tindakan manuver politik. Itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar apa-apa. Tidak ada yang salah di sana. Mau 2, mau 3, mau 4 kan tergantung partai-partai yang berhak mengusul pasangan calon. Jangan disambung-sambung. Yang ketiga, tidak ada sampai sekarang bantahan dari DPP Demokrat, bahkan dari SBY, klarifikasi. Kenapa konsumsi internal mereka, kebohongan dari Pak SBY itu, hoaxnya itu
tidak dibantah, disebarkan melalui DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Baik. Jadi ini kan Oke. kita mari lagi-lagi konon. Ya makanya saya bilang kalau bicara konon itu hoax. Oke, Artinya kalau gitu sudah ada. SBY Bapak hoax nasional. Oke, silakan untuk klarifikasinya konon-kononnya itu, Bung Herzaki. Gimana? Nggak dengar. Halo? Ya, silakan Bung. Ya, Mbak. Jadi gini ya, ini suara saya bisa terdengar jelas? Ya, Bisa. dari kami jelas aja gitu ya. Kita jangan mengarah kemana-mana. Tadi Bang Deddy bisa bilang Pak SBY Bapak hoax nasional. Ya nggak apa-apa, ini kan namanya lawan politik ya. Bang Deddy ini meskipun seharusnya sebagai tokoh politik, elit harus berbicara dengan berdasarkan data dan fakta yang jelas gitu. Toh misalnya yang mengatakan, yang kami tahu malah ada dari MUI yang mengatakan kalau misalnya Pak Jokowi itu kick a club service gitu. Kok malah Pak SBY yang disampaikan gitu kan? Ya kalau sesama politisi tembak-tembakan mungkin nggak fair ya kan? Karena nggak objektif satu sama lain. Ya tapi yang kalau bicara mengenai tadi king of lip service yang bicara ada MUI, ada lembaga-lembaga lain. Nggak pernah loh Pak SBY dibilang king of lip service ya atau tukang hoax gitu. Tapi ya udah kita kembali lagi. Kami berharap Bang Deddy saya senang kalau tadi cukup keras bicara dari awal nggak ada itu upaya baku atur atau apa. Nggak ada. Ya, saya senang sekali karena ini seharusnya menjadi komitmen kita bersama. Pak SBY itu acara internal, hanya bicara di internal ya, tidak bicara kecurangan. Bicaranya bagaimana kita jaga demokrasi kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ini saya senang Bang Deddy begitu. Ayo kita sama-sama, jangan sampai ada baku atur, hanya dua yang bisa maju, dan kalau bisa dari kelompok yang sama jangan. Kita berikan masyarakat lah pilihan-pilihan yang lebih luas. Baik, sekarang saya akan minta ke masing-masing untuk memberikan closing statement singkat saja bagaimana akhirnya nantinya masing-masing negarawan ini bisa memberikan informasi yang valid sesuai data, tapi juga tidak gaduh, karena kan ini masih pemilu 2 tahun lagi, kan kita juga pengen kan nanti berjalan dengan adil dan benar juga di 2024. Silakan Bung Deddy. Ya, saya berharap sebenarnya ya Pak SBY sebagai salah satu tokoh bangsa kita yang masih hidup gitu ya. Cobalah mendinginkan suasana ini, mengklarifikasi karena kata konon itu sangat menyinggung tentu perasaan, kewibawaan dan martabat seluruh lembaga yang terkait pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu, juga pemerintah dalam hal ini Departemen Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Kita harus menjaga supaya pemilu 2024 tidak dilegitimasi. Jaga pemilu 2024 tidak dilegitimasi. Oke, baik. Terima kasih Bung Deddy. Yang kedua soal berapa singkat Bung Deddy, waktunya terbatas. Ya, soal berapa pasangan calon itu kan terserah partai politik, tidak ada urusan dengan pemerintah gitu. Baik. Oke, karena sampai saat ini juga belum ada ya kemudian penggorengan untuk bakal calonnya. Oke, silakan Bung Herzaki. Ya kalau dari kami jelas ya Pak, kalau Demokrat sejak awal berdiri ya punya komitmen kuat terhadap demokrasi, sudah diwujudkan di era Pak SBY. Demokrat memimpin selama 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Kita bisa lihat bagaimana penilaian lembaga-lembaga kredibel dari dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan era sekarang. Itu satu. Baik, oke. Yang kedua, namanya Pak SBY sebagai bapak kami Demokrat di acara internal mengingatkan hati-hati potensinya. Kan bicara mengenai potensi gitu loh, dan tidak menyebutkan salah satu pihak. Kalau kita bicara mengenai lembaga negara, kami percaya gitu KPU, Bawaslu, dan teman-teman pelaksana pemilu lainnya kan. Kami juga sebagai partai di parlemen juga bahu-membahu bagaimana agar pemilu 2024 yang sempat diwacanakan agar tidak terlaksana di 2024 tetap bisa terlaksana. Kami salah satu yang punya komitmen itu bersama teman-teman PDIP. Jadi kita akan ke depannya mari sama-sama jaga. Kita jagalah kita jaga iklim demokrasi bersama-sama baik dari negarawan maupun juga masing-masing partai politik. Terima kasih Bung Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, dan Bung Deddy Sitorus, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan sudah bergabung. Usai jeda